Jadi memang setiap moms pastinya pengen persalinan semua yang spontan, alami, semua berjalan lancar, dan bayi pun sehat. Nah, cuman memang nggak semua bisa terjadi seperti itu. Beberapa memerlukan induksi persalinan. Yuk kita bahas bersama saya Dr. Oli, spesialis Obgyn. Nah, induksi persalinan ini, Moms, memang suatu tindakan untuk memulai adanya suatu kontraksi sehingga persalinan itu bisa terjadi. Beberapa pasien membutuhkan hal ini. Nah, induksi persalinan ini memang ada yang fisik ataupun atau kita ngomongkan mekanik ataupun kimia. Nah, untuk yang induksi mekanik biasanya dengan stripping membran, atau mungkin dipecahin ketubannya. Nah, atau mungkin menggunakan balon kateter itu bisa. Tapi kalau untuk induksi kimiawi dengan menggunakan obat, bisa obat yang diminum, obat yang dimasukkan infus, ataupun obat yang dimasukkan vagina. Semua ini bervariasi, dipastikan dengan pemeriksaan dokter. Pemeriksaan dokter bisa untuk menentukan ini moms lebih cocoknya pakai yang mana. Nah, nggak usah khawatir, semua itu kita lakukan memang untuk merangsang hormon prostaglandin sehingga otot rahim mulai berkontraksi, mendorong kontraksi dengan ritmik, kontraksi dengan bagus sehingga bayi bisa lahir dengan mudah. Lalu untuk indikasinya, indikasi untuk dilakukan induksi persalinan memang biasanya pada moms yang memang sudah kehamilannya lewat waktunya, yang harusnya HPL-nya itu 40 minggunya itu ternyata baby belum lahir. Nah, apabila 41 minggu lebih belum lahir juga bisa dilakukan induksi persalinan. Atau pada pasien yang sudah ketuban pecah dini, ketuban pecah tanpa kontraksi dan terus belum ada rasa apa-apa. Nah, karena ketuban pecah ini bisa membahayakan pada janin, diharapkan setelah ketuban pecah bila belum ada kontraksi yang alami harus segera dilakukan induksi persalinan. Nah, untuk moms juga yang mungkin ada penyakit-penyakit lain, tekanan darah tinggi yang mungkin masih bisa untuk persalinan pervaginam nih, itu dilakukan induksi. Atau mungkin yang pertumbuhan bayinya itu tidak begitu bagus, jadi ketika dia di dalam rahim cuman karena pertumbuhan janin terhambat sehingga otomatis lebih baik baby ini bisa dilahirkan di luar, digedein di luar, karena apabila dia di dalam dia tidak mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, ini bisa membahayakan pada janin. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini biasanya kita lakukan induksi persalinan. Semua itu nggak masalah kok, Mam, karena induksi persalinan ini adalah suatu tindakan yang memang digunakan untuk memulai suatu kontraksi, untuk memulai awal proses persalinan, sehingga semua diharapkan bayi bisa lahir dengan selamat dan bagus. Jadi untuk moms yang memang harus induksi nggak usah khawatir ya, selalu semangat dan percaya bahwa memang yang dilakukan itu yang terbaik buat baby dan moms. Sehat reproduksi bersama saya Dr. Oli. Bye-bye. Jangan lupa subscribe and share.